Ibu Mandau ini konon katanya korban dari peperangan dulu, makanya ujung ini runcing, gunakan senjata untuk menghantam ke musuh. Tapi Piari dan salam budaya. Berjumpa lagi dengan saya Pius di channel Film Budaya. Pada video kali ini saya akan membahas 10 fakta dan mitos tentang Ganggang Mandau Dayak. Ini saya kumpulkan berdasarkan dari pengalaman saya sebagai pengukir dan cerita dari nenek moyang saya, dari kakek buyut saya sebagai guru ukir saya, Paman Pahat, Kakak Tomo, dan lain-lain, dan ayah saya sendiri juga. Ini dari sisi pengalaman saya Dayak Benua. Dayak kan ada bermacam-macam, ada ratusan. Jadi ini dari sisi Dayak Benua. Mungkin ada nama berbeda, ada makna berbeda. Mungkin itu wajar karena kan namanya Dayak itu banyak, jadi budaya itu bermacam-macam juga. Tapi pasti banyak kesamaan. Ada juga sih, menurut saya sih pasti banyak kesamaan. Perbedaan mungkin ada juga beda nama, beda penyebutan seperti itu teman-teman. Jadi harap dimaklumi kalau ada perbedaan apapun itu, dan juga misalnya ada tambahan atau perbedaan dari penyebutan nama dan juga lain-lainnya, kok tolong di komen ya di bawah, biar kita sama-sama berdiskusi dengan positif dan juga berbagi info, biar kita sama-sama tahu dan juga sama-sama belajar. Oke teman-teman, fakta pertama tentang Ganggang Mandau adalah, pertama adalah bahan yang digunakan dalam membuat Ganggang Mandau. Pada umumnya Ganggang Mandau itu bahannya ada dua sih, kalau menurut pengalaman saya dari sisi kami Dayak Benua, yaitu dari bahan tanduk. Ini dari bahan tanduk. Ini saya ambil contoh, ini buatan saya sih, dari bahan tanduk. Dari bahan tanduk dan juga dari bahan kayu. Seperti ini. Kalau ini dari kayu. Ini dari bahan kayu. Gitu. Dan juga bahan tanduk itu biasanya kalau untuk bahan tanduk itu biasanya untuk mandau, bilang kami Benua tuh tempilan. Ini kan dari tanduk nih. Ini dari tanduk. Kalau ini dari kayu. Dan juga kalau untuk dari kayu itu biasanya bermacam-macam jenis lagi. Kalau kayu, kalau ini kayaknya kayu jambu. Kalau kayu itu bermacam-macam, ada yang dari yang umum digunakan kalau kami Dayak Benua itu biasa sih akar ulin, cabang ulin. Kalau benggris itu biasanya akarnya aja benggris, karena kalau cabangnya nggak kuat. Habis itu bisa kayu jambu, bisa kayu munte, dan lain-lain. Mungkin banyak kayu-kayu yang lain yang dianggap kuat bisa digunakan seperti itu. Dan juga kalau gagang biasanya sih, kalau gagang dari tanduk itu biasanya digunakan untuk mandau tempilan. Kalau kami Benua bilang tuh mandau tempilan. Mandau tempilan itu adalah mandau biasanya untuk misalnya untuk upacara adat. Habis itu mandau untuk ada orang mau menikah, mandau itu untuk jadi mahar adatnya. Seperti itu. Biasanya gagangnya dari kayu, atau untuk mandau untuk diwariskan ke anak cucu, itu mandau tempilan. Kalau untuk dari gagang kayu itu dan juga kalau untuk dari tanduk ini jarang untuk dibawa kerja. Bisa juga sih, saya pernah bawa kerja gagang dari tanduk itu, pernah saya bawa kerja, tapi maksudnya itu kalau untuk bawa kerja itu sayang, karena dia kan susah bikinnya, termasuk yang susah bikin termasuk bagus gitu. Bahannya susah dicari dan bagus, dan sayang untuk dibawa kerja, misalnya patah kan rugi gitu.
Dan juga kalau untuk kerja tuh biasanya gagang kayu seperti ini. Ini bisa juga untuk tempilan, bisa juga untuk kerja. Kalau ini gagang kayu. Gagang kayu itu bukan hanya untuk kerja juga sih, ada juga gagang kayu untuk tempilan. Jadi bisa juga, tidak hanya tanduk aja untuk mandau tempilan, bisa juga gagang kayu itu untuk tempilan juga, itu teman-teman. Fakta kedua, jenis gagang. Jenis gagang mandau tuh pada umumnya saya ambil dari sisi daya benua. Mungkin ini pasti berbeda sih, soalnya kalau daya benua itu ada dua jenis tipe ganggang jenisnya, tapi ada lagi Dayak lain tuh pasti berbeda. Kebanyakan sih memang ada dua itu, tapi ada yang berbeda. Mungkin Dayak Kenyah tidak seperti ini, mungkin Dayak Iban juga agak berbeda seperti itu. Jadi ini pada umumnya kalau kami Dayak Kenyah, tapi juga pada umumnya kami Dayak Benua, dan juga mungkin banyak yang sama. Dua jenis itu kami bilang, kalau yang ini pakak sangka, yang ini seperti ini. Saya jelaskan dulu pakak sangka. Pakak sangka itu pakak sangka dan kemau atau kenohong, dan juga baleng bilang disebut. Dan juga bisa juga disebut ini tunggur lamet bau. Gitu. Saya jelaskan dulu kalau pakak sangka ini bahasa kami Dayak Benua ya. Kalau bahasa Dayak lain pasti berbeda. Jadi jangan teman-teman beranggapan ini Dayak Benua mengklaim ini pakak sangka, ini misalnya kenohong, padahal bahasa kami bukan itu. Bukan, ini dari sisi kami penyebutan sehari-hari menyebutnya ini pakak sangka, kenohong, kemau, atau tunggur lamet bau. Ada juga tunggur tapi tidak seperti ini, kami bilang tuh tunggur dari kayu. Nah itu tunggur. Kalau seperti ini tunggur lamet bau, seperti itu. Jadi kalau pakak sangka itu identiknya dia pasti kalau pakak sangka itu bisa juga dari ulu kayu dan tanduk, nah, seperti itu. Dan juga ini juga kemau ini bisa juga dari ulu kayu dan tanduk Nah jadi kalau pakak sangka itu dia cenderung ada untuk bulu di sini. Nah ini kan ada lubang bulu. Nah di sini ada bulu, di sini ada bulu rambut, apapun itu gitu. Dipasang misalnya bulu kuda dan macam-macam. Nah jadi kalau pakak sangka itu, kalau bahasa Benua tuh pakak sangka itu dia lebih kayak kayu gitu, kayu yang ada cabang, pakak gitu. Jadi dia memang bentuknya memang agak-agak kayak kayu gitu. Nah gini, ada juga dia agak ke atas gitu. Nah jadi kayak gitu, dia ukirannya, bentuk ganggangnya itu berbeda dengan kenohong atau kemau. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang meneliti, lihat perbedaan itu tahu sih, lihat sebentar sudah tahu ini jenis pakak sangka, ini jenis kemau. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa kami Dayak Benua. Ketahuan sih kalau memang teman-teman tahu, sudah lihat sekilas ya sudah tahu. Misalnya kayak saya lihat sekilas, itu pakak sangka, itu kemau. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau pakak sangka tuh identiknya seperti ini, dia pasti ada tempat bulunya, biasanya 2, bisa lebih lagi ditambah seperti itu. Kalau kemau itu dia tidak ada bulu di sini, dia lebih cenderung lebih kayak ada lekukan di sini, dan juga di dalamnya tuh ada liling, liling mentokut tuh tembus. Nah dia identik seperti ini. Nah dan juga dia ada gembong seperti ini di sini, dan juga dia ada seperti kayak tagi di belakang, dan ada mahkota di depan. Nah ini seperti ini kalau ini. Dan juga kalau kemau atau sini juga ada bulunya di sini, bulunya di sini, baru dibolar di sini, disulat. Ada juga sih bulunya, tapi tidak kayak pakak sangka. Kalau pakak sangka bulunya panjang-panjang, nanti saya akan kasih fotonya yang bulunya seperti apa, akan saya bikin saya edit gitu. Nah pakak sangka seperti itu. Dan sedangkan seperti ini juga ada bulunya, tapi bulunya di sini. Nah di sini. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin jelas teman-teman, mungkin banyak juga teman-teman sudah tahu sih, tapi saya menjelaskan bagi teman-teman yang mungkin ya kurang tahu lah gitu. Dan fakta yang ketiga, termasuk fakta atau mitos ya, bulu mandau. Bulu mandau itu maksudnya yang dimasukkan di sini
dimasukkan di sini. Biasanya sih kerap sekali itu bukan kerap sekali sih, memang biasanya pada umumnya yang banyak bulu itu dari pakak sangka seperti ini. Nah, ini kan ada bulunya. Nah, seperti itu. Tuh. Jadi seperti ini. Bulu mitos sih ya, sering dicerita orang zaman dulu itu, bulu mandau ini konon katanya dipasang itu dari korban dari peperangan dulu atau nganyau seperti itu. Tapi itu dulu mitosnya seperti dulu. Tapi kalau sekarang ya mana ada sekarang ya, bulunya itu ya diambil dari bulu rambut manusia. Ada juga saya kadang-kadang bulu rambut manusia, bulu rambut sintetis, bulu palsu itu ada juga sih dari bulu kuda, ada juga bulu kambing, seperti itu. Kalau sekarang sih enggak, itu kan termasuk mitos dan juga fakta dulu seperti itu teman-teman. Kalau untuk kan ada teman-teman komen itu harus bulu ini harus, nah enggak juga sih. Sekarang kan kita kan banyak pilihan bulu apa yang kita pasang gitu teman-teman. Nah, dan juga fakta berapa nih, 1 2 3, ini fakta keempat. Fakta keempat itu sering teman-teman komen, bang kenapa bilangnya ukiran itu tidak full bilangnya. Nah seperti ini kan ukiran hanya sekedar di sini aja, kenapa di sini tidak diukir? Di sini tidak diukir, kalau diukir ini kan bagus bang bilangnya. Kalau ukir di sini bagus dan berseni. Nah ini kenapa tidak ukir full? Pertama, pakemnya seperti ini, gagang mandau Dayak itu seperti ini. Di sini memang dari dulu nenek moyang kita tidak ngukir di sini. Tapi ada pelanggan yang paksa bang ukir full, apa saya mau. Saya pernah sih berapa kali saya ukir full di sini. Nah, itu pakemnya seperti ini. Dan ada alasan lain. Kalau alasan nyatanya, kalau kita ukir full seperti ini, kalau kita bekerja, tangan kita tuh pasti akan bendol-bendol di sini. Kayak kena apa itu namanya? Misalnya kita kerja terus pakai ini, jadi dia sedikit dan dia akan bergelembung air gitu, nah kayak luka nanti kalau sudah itu dia akan luka gitu. Nah jadi memang tidak diukir karena untuk kenyamanan kita bekerja. Misalkan mandau kita bawa ini untuk bekerja sampai 1 hari itu kan kayak gini tuh gesek-gesek. Kalau ada ukiran itu pasti bergelembung di sini dan luka. Makanya nenek moyang dulu tidak mengukir di sini karena untuk kenyamanan kita juga bekerja, kita pegang. Nah seperti itu. Jadi kalau diukir ya, kalau kita pakai nanti lama-lama akan kayak melepuh gitu, gelembung cairan gitu, dan akan luka gitu. Jadi pakemnya seperti ini memang dari dulu dan juga alasannya seperti itu. Nah, fakta kelima, ini bikin catatan, hanya catatan biar enggak salah aja untuk urutan. Fakta kelima itu sulat mandau. Ini namanya sulat mandau. Sulat mandau itu biasanya bahannya itu gunanya dulu. Sulat mandau itu berguna pertama biar kita pegangnya enak. Kalau tanduk semuanya kan pasti licin seperti ini misalnya. Tanduk semua itu pasti licin. Kedua, kalau ada kayak gini kan enak dia. Nah, kedua juga untuk menahan tanduk ini kan ada bilah. Kalau dipakai terus menerus dia pasti akan pecah. Kalau dari kayu juga akan pecah. Nah, tapi kalau dia ada sulat kayak gini, dia ini yang menahan biar tidak pecah gitu. Lebih kuat, lebih kokoh lagi. Ganggang ini menahan dari tekanan dari bilah. Kalau kita bekerja kan dipukul ke kayu, dia menahan tekanan bilah gitu. Jadi aman. Dan bahan sulat itu bermacam-macam. Pada umumnya sih bahan sulat itu dari rotan, dan juga ada juga sih pakai jangan. Dan juga ada yang menarik lagi yang seperti ini,
dia dari dari perak. Nah, ini lebih mantap lagi, ini dari perak. Nah, gitu, dan peraknya berukir itu teman-teman, dari rotan, dari jangan, dari perak. Nah, dan juga ada juga sih sulap sekarang modern lagi, dia dari senar pancing nilon. Dan juga ada dari senar raket, bagus juga sih, lebih kuat lagi, tapi kan hanya kan dia pakai bahan-bahan baru. Tapi itu tergantung selera dan fungsinya sama sih untuk menahan ini, ganggang ini tidak pecah ataupun biar lebih kuat. Tapi kan tergantung selera aja. Ada teman-teman yang tidak mau itu, karena itu kalau yang teman-teman masih mempertahankan tradisi ya, pelanggan saya sih misalnya mau yang pakai rotan karena itu pakemnya. Tapi ada juga yang teman-teman saya mau pakai yang dari senar raket, tuh sama-sama bagus, tergantung pelanggan sih itu teman-teman. Fakta ke-6, fakta ke-6 ini sopak atau sopak malau yang keluar ke ini sopak, kami nyebutnya itu seperti ini. Nah, ini sopak, tapi ini kan malau. Ini biasanya digunakan malau, pakai malau pada umumnya. Nah, ini tampilan juga bisa pakai malau. Nah, dan juga fungsinya apa? Nah, fungsinya pertama untuk menahan bilah tuh biar lebih kuat. Ini kan ngelem bilah nih, dari dalam dilem dan di luar dilem biar lebih kuat. Nah, fungsi kedua, ini kalau kita pegang seperti ini, kalau dia tidak ada ini, misalnya gini, dia kan tidak ada ini, misalnya seperti ini, tidak ada ini malam. Kalau kita pegang seperti ini, dia cenderung bisa seperti ini. Dia terkelopos, nah itu maksud bilang. Ya, jadi fungsinya itu juga untuk kita pegang mandau itu lebih kuat pakemnya. Kita pegang tuh dia pakai lepas dan juga enak rasanya. Seperti itu teman-teman. Dan juga bukan hanya malau. Ini kalau untuk mandau tempilan bisa untuk malau, dan juga mandau tempilan. Kalau mandau kerja sih biasanya malau. Tapi kalau mandau tempilan tuh bisa juga malau, dan bisa juga disopak ini diganti dengan tanduk kerbau atau tanduk sapi hitam, itu lebih mantap sih. Hitam, tanduk sapi atau tanduk kerbau, dia di amplas tapi tidak diukir. Nah, seperti itu. Nah, juga kalau ini lagi dia yang ini dari, kalau ini lagi dari perak sopaknya. Jadi ada banyak pilihan bagus, ada dari malau, dari tanduk kerbau, dan ini dari perak. Gitu, dari perak. Dan juga ada juga sekarang sih lebih ke seni dari tanduk rusa. Ini dari tanduk rusa sekarang kan. Jadi banyak pilihan, bisa dari malau. Kalau untuk kerja biasanya sih dari malau. Tempilan bisa dari malau juga. Habis itu bisa dari tanduk kerbau, tanduk sapi, bisa juga dari tadi seperti tadi dari perak, dan juga bisa dari tanduk rusa. Seperti itu teman-teman. Itu fakta ke-6. Fakta ke-7, lem untuk mengelem ini pakai apa? Nah, kalau dulu teman-teman, dulu sekali, bukan dulu sekali, sampai sekarang sih, lem itu pada umumnya pakai malau. Nah, malau dimasukkan ke sini, baru besi itu dipanaskan, baru dimasukkan begitu. Sampai dia misalnya kurang lagi malau, dimasukkan malau lagi, baru dimasukkan. Nah, malau itu adalah getah dari kayu malau. Nah, itu dari dulu, dari nenek moyang dulu, hampir semua menurut aku sih sama, semua mandau itu dulu tuh pakai itu.
dimasukkan semen sini, getah malaunya bentuknya seperti tunjuk-tunjuk seperti ini, dipotong, masukkan, lalu di besi itu dipanaskan, baru dimasukkan seperti itu bilahnya. Lalu kalau kurang dimasukkan lagi gitu teman-teman. Tapi sekarang dengan modernnya zaman dan juga getah malau itu sudah susah dicari dan dia mungkin lebih mahal dari bahan-bahan sekarang. Banyakan sih teman-teman misalnya di kota di mana susah cari malau, jadi banyak sudah diganti sekarang misalnya dengan lem yang putih, dengan lem tembak itu bisa juga kuat juga. Kalau kuat juga. Ada lagi yang pakai lem besi, masukkan lem besi, itu lebih kuat lagi. Susah kita cabutnya kalau sudah lem besi gitu. Kalau sudah masuk ke sini, saya tuh pernah mengalami, kalau teman sudah rehab itu kalau untuk cabut itu susah, nggak bisa, mau dibakar di sini nggak mau juga. Lebih kuat dari malau lagi, tapi kuatnya itu nggak bisa dilepas. Kalau teman-teman ada pengalaman bisa lepas lem besi itu seperti apa, komen ya. Saya juga masih cari solusi untuk melepaskan kalau lem besi itu seperti apa. Nah gitu. Ada juga yang pakai lem Korea, pakai serpuk gitu. Jadi sekarang itu sudah banyak pilihan, tidak hanya malau, bisa pakai bahan lainnya. Tidak salah, itu tetap sama aja sih, kekuatannya lebih kuat, kadang-kadang lebih kuat lagi sampai tidak bisa dilepas seperti itu. Jadi banyak pilihan. Nah, mungkin ada teman-teman ada pengalaman lain bisa pakai lem apa, mungkin bisa pakai lem kayu tok, itu menurut aku sih kuat juga, tapi saya belum pernah coba. Ada juga teman tuh bakar plastik, taruh, ada om saya tuh taruh plastik di situ, dibakar, dimasukkan, bisa juga kalau tidak ada pilihan lain, itu bisa. Fakta ke-8 di malau itu di sopak seni ada koin. Nah, memang ada sih. Biasanya ada koin. Kalau teman-teman tuh lihat tuh, kalau mandau biasanya sih di mandau tempilan. Kalau mandau kerja tuh enggak ada biasanya. Kalau mandau tempilan tuh ada koin sini. Koin perak Belanda atau di Inggris juga perak yang kecil-kecil. Nah itu lebih ke, memang sih ada pakem seperti itu, tapi tergantung orang yang mau pakaikan, itu lebih ke seni dan juga menunjukkan bahwa tinggi dari kasta mandau tersebut. Biasanya koin Belanda atau Inggris yang kecil-kecil gitu. Dan juga bukan hanya koin, dia bisa juga ada kayak perak gitu yang sudah berukir, yang sudah perak itu sudah ya kayak ada ukiran, taruh di sini juga. Dan juga bukan hanya di malau, kalau di tanduk rusa, di tanduk kerbau itu kan ada juga gitu, bisa juga diukir tanduk rusa jadi hitam tanduk kerbaunya, rusanya putih, jadi lebih kelihatan cantik gitu. Nah itu ada juga sih seperti itu. Setelah itu dulu, kalau teman-teman faktanya dulu untuk melubangi ini, kalau sekarang kan ada bor, kalau dulu untuk melubangi ini pakai pengirik. Saya itu mengalami sendiri, saya mengukir itu waktu saya SMA itu sekitar 20 tahun yang lalu lah, sekitar itulah. Belum ada bor, dulu tuh ada mungkin bor, sudah ada, tapi kan kami kan dengan kondisi dulu belum bisa beli bor, belum ada lah beli itu dulu 20-an tahun yang lalu. Bapak saya masih belajar mengukir, bapak bikin ganggang mandau. Jadi itu tuh dari ganggang ulin aja, ganggang ulin melubangi ini tuh pakai pengirik tuh, bilang kan benua tuh pengirik, ya ada pegangan, seperti inilah. Jadi besar pegangannya. Kalau ini namanya incuk, nanti saya jelaskan ini tentang arti lain di kelengkapan untuk berhandap. Jadi dia seperti ini tapi besar pegangannya, lalu dia ada besi, baru matanya tuh seperti tombak besar gini. Itulah digunakan untuk ini. Faktanya seperti itu. Lama kalau gagang itu gagang rusa, gagang dari kayu tuh dia mungkin sekitar berjam-jam
Jadi dia krek 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 baru gitu, nanti dibikin lagi krek 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 baru gitu lagi, bikin lagi krek 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 baru gitu lagi. Mungkin berjam-jam, kalau tanduk rusak itu lebih lama lagi, mungkin berhari-hari baru bisa tembus ke sebelah sini, ke sampai sini baru diukur. Nah seperti itu. Kalau gagangnya dari pengereknya dari kalau sekarang kan ada bor itu sebentar aja. Kalau di bor itu paling 5 menit 10 menit itu sudah selesai, tinggal di bor. Nah, gitu. Kalau ini fakta ke-10, ini fakta atau mitos, ini cerita dari nenek moyang dulu, dari datuk atau kakek saya. Dulu kalau untuk gagang mandau kemau itu ujungnya ini adalah salah satu rahasia. Kalau saat kita desak dalam posisi peperangan dulu, atau dulu mayau dulu, zaman peperangan dulu, ini digunakan senjata. Kalau kita terdesak dalam posisi musuh di bawah, kita di atas, lalu ujung ini bisa kita gunakan senjata untuk menghantam ke musuh. Makanya ujung ini runcing, kadang-kadang runcing gitu. Dalam posisi tertentu ini bisa digunakan untuk dalam bentuk peperangan. Seperti itu teman-teman. Makanya ada fungsi rahasia dari ujung kemau ini. Seperti itu teman-teman. Sekarang bonus kepercayaan atau mitos raja dimasukkan ke gagang mandau kalau kita masang bilah. Itu kerap kami lakukan. Kalau seperti saya Dayak Benua, ayah saya, kakek saya, kalau mandau tua atau tempilan untuk kita pribadi itu dipasang, kadang-kadang dibikin ritual tertentu, dimasukkan kayu-kayu atau raja-rajahan bahan tertentu, biar mandau itu dipercaya mempunyai kekuatan, bisa membuka misalnya balan musuh, habis itu bisa membawa aura yang positif dari gagang itu, bisa mandau itu bisa menjaga kita dengan baik. Seperti itu teman-teman. Itu sampai sekarang masih kami lakukan. Jadi bahan-bahan tersebut atau apa yang kita percaya itu ditaruh ke dalam sini beserta baru dengan malaunya, baru dikasih bilahnya seperti itu. Itu bisa dijemput raja dan juga macam-macam sih, tergantung kepercayaan. Itu dalam versi kami Dayak Benua. Mungkin dari Dayak lain juga ada juga seperti itu. Dan juga ada yang berbeda, mungkin mereka taruh di mana seperti itu teman-teman. Jadi itu saja teman-temannya, 10 fakta atau mitos dari gagang mandau Dayak Tabe Tiari, dan salam budaya.